Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Taib jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang salat-salat yang tatawwu, yaitu salat sunnah, di mana salat sunnah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ratibah dan yang kedua ghairur ratibah. Salat sunnah yang pertama adalah salat sunnah ratibah yang mengikuti salat wajib, dan yang kedua adalah salat sunnah yang tidak mengikuti salat wajib. Dan malam ini kita akan bahas yang pertama, yaitu salatul witir, salat witir. Baik jamaah rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang hukum dan kaifiyah atau tata cara salat witir, kita perlu tahu dahulu apa yang dimaksud dengan witir. Witir itu secara bahasa adalah al-adad al-fardi, bilangan ganjil. Contohnya al-wahid 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini diambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu tunggal dan mencintai yang ganjil. Jadi kata witir itu salah satunya diambil dari hadis Nabi SAW ini. Wa kaqaulihi, dan begitu juga sabda beliau dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, man istajmara fal yutir, barang siapa yang beristijmar, yaitu cebok dengan menggunakan batu, maka fal yutir, gunakanlah menggunakan batu secara ganjil, entah 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ini makna witir secara bahasa. Adapun makna witir yang dimaksud di sini adalah secara istilah adalah sholatul witir, terkait dengan sholat witir. Apa itu salat witir? Hiya salatun tuf'alu ma baina salatil isya'i wa tulu'il fajri. Salat yang dikerjakan antara setelah salat isya dan sampai terbitnya waktu fajar. Takhtimu biha salatul lail, yang mana salat ini menutup salat malam. Wa sumiyat bidzalika, dinamakan yang demikian li'annaha tusalli witran rak'atan wahidatan aw thalathan aw akthar fala takunu syaf'an. Kenapa dinamakan ini witir? Karena orang yang mengerjakan salat witir ini, dia mengerjakannya imma 1 rakaat, 3 atau 5 dan seterusnya. Jadi bilangannya ganjil, wala takunu syaf'an, dan salat ini tidak dikerjakan secara genap. Begitu ya. Nah, ini yang dimaksud witir secara istilah. Baik. Kemudian tentang salat witir ini, para ulama berbeda pandangan apakah ia bagian dari salat malam ataupun bukan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ia bagian dari qiyamul lail, salat malam dan salat tahajud. Berarti witir itu sudah masuk ke dalam salat malam juga. Tapi sebagian lain mengatakan bahwa salat witir itu selain salat tahajud. Allah Ta'ala alam. Yang jelas
bahwa witir itu dikerjakan di malam hari, ya tentunya dia bagian daripada sholat malam. Gitu. Baik. Kemudian kita masuk ke hukum witir. Ya. Bagaimana para ahlul ilm ataupun para ulama memandang tentang witir ini terkait dengan hukumnya? Maka di sini dibagi menjadi dua. Pertama, bahwa sholat witir ini hukumnya wajib. Ini pandangannya Abu Hanifah. Dan perlu diketahui bahwa pandangan ini adalah pandangan individual beliau. Jadi tidak ada satu ulama pun yang mendukung pandangan beliau. Ya. Kenapa beliau berpandangan bahwa witir itu wajib? Pertama, diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini dikatakan marfu'. Di situ disebutkan malam yutir falaisa minna, siapa yang tidak witir maka bukan dari golongan kami. Tapi hadis ini ternyata dhaif, ya, lemah. Hadisnya lemah, artinya tidak bisa dijadikan hujah ataupun alasan untuk menghukumi sesuatu. Kemudian hadis yang kedua yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai. Cuma hadis ini mauquf. Mauquf ini tidak sampai kepada Rasulullah, hanya sampai ke sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Kenapa? Karena tidak pernah dikatakan bahwa Abu Ayyub Al-Ansari itu imam mendengar dari Rasulullah atau pernah melihat Rasulullah mengerjakan sholat tersebut. Tidak pernah ada satu keterangan pun. Cuma hanya disebutkan hadis ini dari Abu Ayyub Al-Ansari secara marfu, begitu. Dikatakan al-witru haqqun, witir itu hak. Faman ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Siapa yang menyukai untuk mengerjakan salat witir 5 rakaat, ya silahkan. Faman ahabba an yutira bi thalath falyaf'al, maka siapa yang suka mengerjakannya 3 rakaat, kerjakan. Waman ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al, barang siapa yang ingin mengerjakan hanya 1 rakaat saja, ya kerjakan. Ada kata al-witru haqqun. Ini menunjukkan kalau sudah hak berarti harus ditunaikan haknya. Artinya sebuah kewajiban. Ini ya, tapi sekali lagi ini hadisnya mauquf, tidak sampai kepada Nabi SAW. Kemudian hadis yang ketiga, di situ saya tidak sebutkan semua hadisnya ya, sekedar sebagai perwakilan saja. Hadisnya dari Abu Basrah, ya, secara marfu'. Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha zadakum sholah. Sesungguhnya Allah menambah untuk kalian 1 rakaat sholat. Wahia sholatul witir, yaitu sholat witir. Fasalluha fima bainal isya'i wal fajr. Maka sholatlah antara isya dan fajar. Ini hadis disahihkan oleh Imam Albani, ya. Tapi dari sisi jalurnya ada yang masih diperselisihkan. Ya, baik begitu. Kemudian ya, hadis yang sahih beliau juga mengambilnya, tapi ini hadis secara umum ya. Hadisnya dari Ibnu Umar, Nabi pernah bersabda, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikan akhir salat kalian malam akhir salat kalian itu yaitu salat witir. Ya. Tapi ini hadisnya umum ya, jadi tidak menunjukkan sebuah kewajiban. Ya, tidak. Kemudian juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi juga bersabda dari Abu Sa'id, autiru qabla an tusbihu, witirlah sebelum waktu subuh. Dianggap ini merupakan kewajiban karena ada lafaz amr, yaitu perintah, autiru, berwitirlah sebelum waktu subuh. Tapi ini dibawa oleh para ulama, makna yang dimaksud di sini adalah bukan kewajiban, tapi sifatnya adalah anjuran. Jadi begitu. Ini dalil-dalil yang
yang dijadikan dasar oleh Abu Hanifah untuk menyimpulkan bahwa sholat witir itu hukumnya wajib. Begitu. Tayyib. Kemudian pendapat yang kedua adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, ini pandangan mayoritas ulama, bahkan di kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan juga ternyata sahibai Abu Hanifah, yaitu pemegang mazhabnya Abu Hanifah, ada dua dari kalangan ulamanya Abu Hanifah pun berpandangan hukumnya sunnah muakkadah. Jadi dia menyelisihi gurunya, istilahnya begitu. Nah, kenapa sampai dihukumi sunnah muakkadah? Ini sebenarnya bisa dalilnya itu menjawab dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, bahwa kebanyakan dalil yang digunakan Abu Hanifah itu dhaif, ya, lemah, jadi tidak bisa dijadikan hujah begitu. Itu yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Talha bin Ubaidillah, ketika ada seseorang yang datang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, maka beliau menjawab khamsu shalawatin fil yaumi wal laila. Beliau menjelaskan Islam itu adalah mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian orang itu bertanya lagi, hal alayya ghairaha, ada enggak kewajiban selain itu? Kata Nabi, la illa anta tawwa, tidak, kecuali engkau kerjakan salat sunnah. Jadi Nabi di sini menetapkan yang wajib itu salat hanya 5 waktu. Ya. Kalau ingin menambah salat yang lain tidak ada kewajiban kecuali hanya salat sunnah. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada salat wajib selain yang 5 waktu, hanya 5 waktu saja. Itu pertama. Kemudian ditegaskan lagi hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas. Hadis ini tentang ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'adz ke negeri Yaman untuk berdakwah ke ahli kitab. Maka Rasulullah memberikan wasiat kepada Hudzaifah, innaka ta'ti ahlal kitab. Wahai Hudzaifah, engkau akan mendatangi ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajarkan mereka agar supaya meyakini syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Fa inhum ata'u, kalau mereka taat, maka fa'alimhum, ajarkan kepada mereka annallaha ta'ala qad faradalakum khamsu salawatin fil yaumi wal laila. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu, siang dan malam 5 waktu. Nah, ini menguatkan hadis yang tadi bahwa tidak ada sholat wajib selain yang 5 waktu ini. Jadi begitu, ya. Baik. Kemudian hadis yang lain sebagai penguat lagi, pernah ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, as-shalawatul khams, sholat wajib itu 5 waktu. Ya. Al-jum'atu ilal jum'ati, sholat Jumat satu ke Jumat yang berikutnya. Kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair, akan menghapus dosa antara keduanya selama menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan pula bahwa sholat yang wajib itu hanya 5 waktu. Jadi begitu, ya. Artinya adalah bahwa sholat-sholat yang ditetapkan oleh syariat baik dari Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib hanya 5. Tidak lebih dari itu. Makanya sangat mustahil sekali jika salat witir itu dinyatakan wajib begitu. Ya, selesai bahasan kita tentang masalah hukum salat witir. Baik. Cuma ada satu pandangan dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa annal witra wajibun ala man lahu wirdun min qiyamil lail.
bahwa witir itu wajib bagi siapa saja yang terbiasa mengerjakan sholat malam. Tapi hal ini diwajibkan untuk dia sendiri. Ya, artinya meskipun ditinggalkan pun tidak menyebabkan dirinya berdosa. Karena perlu diingat jamaah, kalau sudah hukum itu ditetapkan, maka di situ ada sanksi yang harus didapatkan. Andaikan wajib berarti jika ditinggalkan berdosa, jika haram dimakan berdosa. Tapi jika dikerjakan maka pahalanya tentu lebih besar dibanding sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi begitu. Maka kalau kita sedikit melebar ke seperti zakat, ada tentang zakat profesi, apakah itu wajib? Tidak wajib. Karena nas atau dalil tidak pernah menyebutkan kewajiban tentang zakat profesi. Nanti akan kita bahas tentang masalah zakat insyaallah taala setelah kita membahas puasa. Karena setelah kita membahas sholat, masuk ke bahasan tentang puasa. Ya mudah-mudahan ya sebelum Ramadan kita sudah masuk di puasa, di pembahasan puasa. Jadi lebih untuk menguatkan lagi ilmu kita tentang puasa di bulan Ramadan. Baik. Itu ya, itu yang jelas. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat bahwa hukum sholat witir itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Baik. Kemudian jamaah yang berikutnya adalah pembahasan kapan sih waktu witir itu. Nah, waktu witir disepakati oleh para ulama antara setelah sholat isya sampai sebelum masuk sholat subuh. Cuma mereka berbeda pandangan tentang kebolehan jika dikerjakan setelah sholat subuh. Ya. Karena ada yang mengatakan boleh dikerjakan setelah sholat subuh. Nah, ini ada 5 pendapat. Tapi pendapat yang paling masyhur ada 2. Pertama, tidak boleh sholat witir itu dikerjakan setelah waktu terbitnya fajar. Itu nggak boleh. Ya. Ini terkait dengan sholat fajar ya, tentang terbitnya fajar. Ini madhabnya Abu Yusuf ya, dan Muhammad bin Hasan. Ini Muhammad dan Abu Yusuf ini adalah ulama besarnya Abu Hanifah. Artinya 2 murid besarnya Abu Hanifah. Ya. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya lah. Kalau dari kalangan sahabat itu Ibnu Umar mengatakan nggak boleh, ya tidak boleh. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW memerintahkan fasalluha ma bainal isya'i wa ila tulu'il fajri. Salatlah antara setelah isya dan sebelum terbit fajar. Artinya kalau sudah terbit fajar berarti tidak diperbolehkan. Begitu, ya. Itu dalil yang pertama. Kemudian hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan autiru qabla an tusbihu. Witirlah kalian sebelum ya salat subuh itu dikerjakan, maksudnya sebelum matahari, sebelum waktu fajar itu masuk. Ya. Makanya ada lafaz man adraka subha walam yutir fala witra lahu. Siapa yang mendapatkan salat subuh dan dia belum witir, yang enggak ada witir bagi dirinya. Begitu, ya. Kemudian ditambah lagi hadis yang masyhur yang terkenal. Kata Nabi SAW, salatul laili matna. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat. Fa idza khasya subha, jika takut masuk subuh, shalla raka'atan wahidah, maka salatlah 1 rakaat saja. Tutirulahu ma qad shalla, sebagai bentuk witir baginya setelah dia mengerjakan salat-salat yang sebelumnya. Nah, di sini dalil-dalil ini menunjukkan bahwa witir itu tidak boleh dikerjakan kalau sudah tulu'il fajar. Waktu fajar sudah masuk, itu pertama. Baik. Kemudian pandangan yang kedua adalah yajuz, dibolehkan ba'da tulu'il fajri malam yusalli subah. Dibolehkan setelah fajar itu terbit. Ini fajar apa namanya? Fajar sotik.
Karena fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu ya, ini nanti ada pembahasan di dalam masalah apa? Masalah puasa siang. Ya, masalah siang puasa. Fajar kadzib itu kadang kayak ada pleret merah, tapi nanti ngilang. Jadi begitu. Seperti ekor, kalau dikatakan itu seperti ekor apa ya? Ekor serigala atau ekor apa? Jadi kelebat begitu, nanti hilang lagi. Itu yang disebut fajar kadzib. Nah, saat itu kata Nabi SAW, makanlah dan minumlah, ya, masih diperbolehkan. Tapi kalau fajar shadiq, ya, benar-benar jelas, ya, garis putihnya itu sudah kelihatan. Itu yang disebut dengan fajar shadiq. Ya. Nah, kalau sudah masuk fajar shadiq, ya berarti masuk sholat subuh, begitu. Gitu. Nah, ini diperbolehkan untuk mengerjakan sholat witir meskipun sudah terbit fajar shadiq. Ya. Malam yusolli subuh, selama belum sholat subuh. Berarti kalau kita lihat dari dua pandangan ini, ya, ini ada dua pandangan, ya, yang bisa kita simpulkan. Pertama, imma al-ibratu bi sholati subh au al-ibratu bi waqtil fajar. Paham nggak? Pasti nggak paham, ya. Jadi hukum ini apakah diambil dari, ya, sholat subuhnya atau waktunya, begitu. Ya. Kalau diambil dari waktunya, berarti kalau sudah terbit fajar nggak boleh. Tapi kalau diambil sholat subuhnya, sholatnya, berarti meskipun misal kita bablas nih, ya, sudah terbit fajar, sudah terbit matahari lagi, kita belum sholat subuh, jam 8 bangun, ya kan? Selama belum sholat subuh masih diperbolehkan untuk sholat witir. Itu yang dimaksud. Jadi ntar sholat subuhnya witir dulu Jadi kalau pandangan ini yang diambil adalah al-ibratu bi sholati subhi, maka akan terjadi kerancuan. Ya. Kenapa? Karena hikmah dari sholat witir itu adalah penutup sholat malam. Begitu. Ya. Maka kalau sholat witir ini dikerjakan, diperbolehkan meskipun setelah terbitnya fajar, maka sudah tidak disebut lagi sebagai penutup sholat malam. Maka pendapat yang pertamalah pendapat yang paling kuat. Meskipun pendapat yang kedua banyak ulama-ulama dari 4 mazhab yang mendukungnya seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Thur. Tapi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat dari kesimpulannya, maka kita akan bisa membawa pandangan ini kepada pandangan yang pertama. Ini yang lebih sahih. Ya. Wallahu a'lam, bukan berarti merendahkan dan mencela pendapat yang kedua. Paling tidak kalau dalam masalah fikih itu ada satu kalimat yang bisa kita jadikan dasar, ihtiyaton, sebagai bentuk kehati-hatian, begitu. Nah itu, ya, itu fikih itu begitu, Pak. Kalau sudah nggak ketemu, ya, yang A ngomong begini, yang B ngomong begini, ya udah sebagai bentuk kehati-hatian, selesai. Begitu. Ya. Baik. Itu terkait dengan waktu sholat witir. Kemudian yang berikutnya, kapan waktu yang dianjurkan? Ya. Yang jelas diperbolehkan dimulai dari setelah sholat isya sampai sebelum terbitnya waktu fajar. Tapi yang afdol dikerjakan sepertiga akhir malam. Itu, ya, itu yang paling afdol. Ya. Kalau sepertiga akhir malam, ya berarti ya mendekati waktu sholat fajar ataupun sholat subuh. Itu.
Taib. Ada satu riwayat di sini disebutkan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap malam Rasulullah itu salat witir. Min awwalil lail, terkadang dimulai dari awal malam, wa awsatihi, atau terkadang di pertengahan malam, wa akhirih, atau di sepertiga akhir malam. Fantaha witrahu ila sahar, dan beliau menyelesaikan salat witirnya sampai waktu sahur. Kapan waktu sahur? Kapan waktu sahur? Qadra khamsina ayah, sekitar bacaan 50 ayat dari Al-Quran. Itu waktu sahur. Ya, waktu sahur itu qadra khamsina ayat, sekitar 50 ayat dalam Al-Quran. Nah, baik. Jadi itu waktu sahur. Nanti akan kita bahas di pembahasan tentang puasa. Kemudian yang berikutnya, wa yustahabbu bil ittifaqi an yaj'alal witra akhiran nawafil allati yusalliha bil lail. Dianjurkan, ini disepakati, menjadikan salat witir ini sebagai penutup salat malam. Ya. Ini hadisnya jelas, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadilah akhir salat malam kalian itu dengan ditutup witir. Wa hadza idza wathaqa bi istiqadihi akhiral lail fa yustahabbu lahu ta'khirul witr li akhiril lail. Ini jika kita yakin akan bisa bangun di akhir malam, maka disunahkan bagi kita untuk mengakhirkan salat witir di akhir malam. Tapi fa in khasyiya alla yastayqidha lil witri akhiral lail fa yustahabbu an yutira qabla an-naum. Andaikan kita ada kekhawatiran tidak bisa bangun malam di akhir malam, ya maka dianjurkan untuk witir sebelum tidur. Itu boleh. Misal pada salat Isya, maka kita mengerjakan salat sunnah dulu 2 rakaat, kemudian kita kerjakan salat witir 3 rakaat. Itu dibolehkan. Ya, gitu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi. Man khafa minkum alla yastayqidha min akhiril lail, siapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun akhir malam, falyutir min awwalihi wal yarqud, maka hendaklah dia witir di awal malam kemudian tidur. Wa man tami'a minkum an yastayqidha min akhiril lail falyutir min akhir, barang siapa yang mampu untuk bangun di akhir malam, maka yang paling afdal kerjakan witir di akhirnya. Fa inna salata akhiril laili mahduratun, karena salat di akhir malam ini disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, yang demikian itu adalah yang paling utama. Begitu ya. Nah, baik ya. Jadi bebas antum bisa mengerjakan ba'dal isya ataupun akhir malam, itu yang paling baik. Baik. Kemudian yang berikutnya, apakah diperbolehkan sholat sunnah lagi setelah kita witir? Nah, andaikan dibolehkan, boleh nggak mengulang witir lagi yang berikutnya? Nah, di sini ada 2 pandangan. Pertama adalah boleh. Ya. Artinya dia boleh untuk sholat seberapapun, tapi tidak mengulang witirnya. Misal sudah witir nih, ba'dal isya. Kemudian dia bangun malam ternyata bisa, ya boleh dia sholat malam, tapi tidak ditutup dengan witir. Ya. Nah, ini pandangan mayoritas ulama, ya, pandangan mayoritas ulama. Kenapa? Karena la witroni fi lailatin, gak ada 2 witir dalam satu malam, gak boleh. Ya, gak boleh 2 witir dalam satu malam. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada sholat lain kalau sudah witir, illa kecuali an yang qadha witrahu, kecuali dia membatalkan witirnya, wa yusolli tsumma yutir, kemudian dia sholat kemudian dia witir. Contohnya begini, misal ini biasa terjadi di bulan Ramadan ya, sholat isya,
Setelah sholat isya kemudian salat tarawih. Ada yang 23, ada yang 11 lah. Nah, ditutupkan dengan salat witir. Istirahat tidur. Kemudian malam bangun jam 2. Ya. Nah, akhirnya mengerjakan salat lagi. Nah, saat itu apakah boleh ya dia ditutup dengan witir ataupun tidak diperbolehkan? Nah, pandangan yang kedua, tidak boleh sholat malam lagi kecuali dia memulai sholatnya dengan 1 rakaat sebagai apa? Penggenap dari witir yang tadi sudah dikerjakan. Itu bisa dipahami? Misal sholat malam nih, saya bangun ya. Karena pendapat yang kedua itu nggak ada lagi sholat sunnah setelah witir, kan begitu ya. Tapi dia pengen sholat malam, tapi nggak boleh kecuali kalau kita membatalkan witir yang tadi, yang ketika kita sholat di sore hari itu ya. Jadi kan tadi dikerjakan witirnya 3 rakaat misalnya, berarti di malam itu sebelum kita sholat yang genap 2 rakaat kita sholat 1 rakaat dulu untuk menambal tadi witir yang 1 rakaat, dibatalkan dengan 1 rakaat ini. Nah, setelah itu baru boleh mengerjakan sholat yang 2 rakaat. Setelah itu baru ditutup dengan witir. Nah, itu pandangan yang kedua. Cuman ini pandangan dikatakan oleh para ulama lemah. Lemahnya dari mana? Yang pertama, witir yang pertama itu sudah sah, maka tidak bisa lagi dibatalkan dengan yang lainnya. Itu yang pertama ya. Kemudian sholat 1 rakaat itu, sholat yang diawali 1 rakaat itu tidak dikenal di dalam syariat. Tapi kalau sholat 1 rakaat di akhir sebagai penutup sholat malam ada, yaitu sholat witir. Tapi kalau di awal tidak ada. Makanya pandangan yang kedua adalah pandangan yang lemah. Yang sahih adalah yang pertama, boleh mengerjakan sholat malam asal tidak mengerjakan sholat witir lagi, begitu ya. Itu yang dimaksud, bisa dipahami. Misal kalau kita sore sudah sholat witir, maka kita bangun malam ya cukup kerjakan sholat 2 rakaat selesai ya. Jadi tidak perlu menutupnya dengan witir, begitu. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, tentang jumlah rakaat witir dan sifatnya. Jadi jumlah rakaat witir itu bebas, yang jelas dia ganjil. Bisa 1 rakaat, 3, 5, 7 atau 9. Ya. Jika 1 rakaat maka ini diperbolehkan. Diperbolehkan, jumhur ulama membolehkannya. Ya. Ini boleh, jelas jumhur ulama membolehkan 1 rakaat. Berbeda dengan Abu Hanifah tidak memperbolehkannya. Kenapa? Abu Hanifah berpandangan begini, penutup sholat siang itu kan sholat maghrib, berapa rakaat? 3. Harusnya penutup malam juga minimal 3. Pinter juga, makanya disebut ashabur ra'i. Ingat nih, julukannya Abu Hanifah itu apa? Ashabur ra'i, orang yang pandai dalam pandangan, ra'yun ya. Cuman kalau Abu Hanifah mengatakan bahwa nggak boleh 1, harus 3 karena maghrib itu 3, ya nanti witir juga 3. Kenapa Nabi mengatakan fa idza khasyiya ahadakumus subha falyuftir bi wahidatin? Nabi sendiri yang mengatakan jika dikhawatirkan masuk waktu subuh maka boleh mengerjakan witir 1 rakaat. Berarti hukumnya boleh 1 rakaat. Kalau yang 1 rakaat saja boleh, berarti yang 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat pun lebih boleh, begitu. Ya. Jangan dibikin bingung, Pak. Insya Allah ya, saya selalu memberikan terakhirnya kepada jalan keluarnya ya. Cuman ini sebagai bentuk apa? Khazanah ilmu saja agar kita kaya dengan pandangan-pandangan para ulama begitu. Tapi tetap kita nanti mengarahkan ya, dan
pilihannya ada pada kita masing-masing gitu. Ya. Artinya adalah bahwa la yamna'u qawmu salatil maghrib thalathan witron an yakuna ghairaha aidan witron. Jadi tidak melarang, tidak ada larangan ya. Andaikan misalnya salat maghrib itu 3 rakaat, kemudian nggak boleh witirnya selain 3 rakaat, tidak. Diperbolehkan ya, meskipun 1, 3, 5, 7 dan 9. Jadi pandangan Abu Hanifah dipatahkan oleh pandangannya mayoritas para ulama yang lainnya. Jadi witir boleh 1. Baik, kemudian yang kedua witir dengan 3 rakaat ini boleh. Caranya bagaimana? Ada 2 cara. Singkat saja. Cara yang pertama boleh dikerjakan 3 rakaat berturut-turut dengan 1 salam. Cara yang kedua dengan mengerjakan 2 rakaat dahulu kemudian ditutup dengan 1 rakaat, itu boleh. Ya. Kalau cara yang pertama, kalau cara yang pertama tadi 3 rakaat full, ini sebagaimana sifat sholatnya qiyam lailnya Nabi SAW yang dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. 4 rakaat kemudian 3 rakaat. Kalau yang pertama ini dibawakan hadisnya oleh Imam Hakim dan yang lainnya, ataupun dibawakan hadisnya oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Ibnu Umar annahu kana yusallimu baina raka'atain wal witru hatta ya'muru bi ba'di hajatihi. Jadi 2 rakaat salam kemudian witir ditutup 1 rakaat. Jadi 3 rakaat. Jadi begitu. Artinya boleh mengerjakan 2 rakaat salam 1 rakaat ataupun 3 rakaat berturut-turut langsung salam. Nah, jadi begitu ya. Asalkan tidak seperti sifatnya sholat maghrib. Nah begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah witir 5 rakaat. Ini hukumnya boleh, tapi tidak boleh tasyahud kecuali rakaat yang kelima. Ya. Jadi 1 sampai 5 nggak ada tasyahudnya kecuali tasyahud akhir. Begitu. Itu kalau 5 rakaat. Nah, bagaimana dengan 7 ataupun 9 rakaat? Ini pun diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan dengan 2 tasyahud. Ya, tasyahud sebelum akhir. Ya. Misalnya kalau 7 berarti yang ke-6 tasyahud kemudian bangkit, kemudian yang ke-7 tasyahud lagi kemudian salam. Kalau 9 rakaat berarti yang 8 rakaat itu ada tasyahudnya tapi tidak salam. Kemudian bangkit, kemudian yang terakhir dikerjakan yang ke-9 tasyahud akhir, kemudian setelah itu salam. Nah, jadi begitu caranya kalau kita ingin mengerjakan salat witir, meniatkan salat witir itu lebih dari 3 rakaat, imma 5, 7 ataupun 9 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian singkat ya, yang berikutnya adalah kunut dalam witir. Hukum kunut dalam witir. Arti kunut itu adalah doa. Doa di dalam sholat di tempat yang dikhususkan. Nah, bagaimana hukum kunut witir? Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang dibicarakan dalam masalah kunut witir ini. Pertama, dianjurkan kunut witir itu diperbolehkan kadang-kadang. Fi ayyi waqtin minas sunnah. Pada waktu kapanpun dari sholat sunnah. Ya. Di antaranya di sini adalah sunnah kunut dalam sholat witir yang diajarkan Rasulullah kepada cucunya yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ia mengatakan allamani Rasulullah kalimat aquluhunna fil witir. Jadi Rasulullah mengajarkan aku kalimat yang aku ucapkan di dalam witir. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman hadait. Sampai tabarakta rabbana wa ta'ala, sampai itu. Ya. Nah, kunutnya witir, kunutnya dalam salat witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikerjakan qabla ruku'. Yaitu sebelum ruku', setelah membaca surat baru
kunut witir. Begitu. Ini yang diinformasikan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah kunut dalam witir sebelum rukuk dan setelah qiraah, ini lebih utama. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya dari Ubay bin Ka'ab, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kunut dalam witir itu sebelum rukuk. Makanya kalau kita praktekkan, maka ini menjadi hal yang asing, ya, menjadi hal yang asing. Begitu. Kemudian dari Asim berkata, aku bertanya kepada Anas tentang kunut. Faqala, maka qad kana al-kunut, Nabi kunut. Faqultu qabla rukuk, aku katakan sebelum rukuk. Qala kadzaba, innama qanata Rasulullah ba'da ruku'i syahran, bahwa Rasulullah kunut itu setelah rukuk dalam tempo waktu sebulan, ya. Dan beliau mendoakan para syuhada yang wafat 70 sahabat yang wafat terbunuh pada saat itu, para qurra, ya, ahli Quran. Nah, jika kita lihat dari dua hadis, tentang hadisnya tadi dari Ubay bin Ka'ab, kemudian hadis ini dari Asim ketika dia tanya kepada siapa, Anas bin Malik, bahwa di sini ada perbedaan tentang di mana letak kunut itu dikerjakan. Kalau hadisnya Ubay bin Ka'ab ini menerangkan kunut witir itu yang paling afdol dikerjakan sebelum rukuk, ya. Kunut dalam witir yang paling afdol dikerjakan sebelum rukuk. Boleh enggak jika dikerjakan setelah rukuk? Boleh, ya. Tapi yang paling afdol dikerjakan sebelum rukuk. Namun jika kunutnya nazilah, kunut nazilah itu doa kunut yang dikerjakan berturut-turut dalam satu bulan, dan itu tidak hanya subuh, tidak hanya maghrib, tidak hanya isya, tapi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus kunut untuk mendoakan kaum muslimin yang misalnya ada yang tertindas dan yang lain sebagainya. Ini disebut dengan kunut nazilah. Maka itu dikerjakan ba'da rukuk, setelah rukuk, bukan sebelum rukuk. Jadi kalau kunut nazilah itu hanya ba'da rukuk, tapi kalau kunut dalam sholat witir boleh dikerjakan sebelum rukuk dan boleh dikerjakan setelah rukuk, dan yang paling afdal adalah sebelum rukuk. Begitu, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, sudah masuk insyaallah? Belum. Yang berikutnya adalah doa apa yang disunahkan dalam kunut. Tadi sudah kita sebutkan, Allahumma hdini fiman hadait, begitu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dalam kunut, dalam doa kunut tidak disunahkan terlalu panjang, ya. Dalam doa kunut tidak disunahkan terlalu panjang, gak usah panjang-panjang, ya. Ya, ini kesalahan sebenarnya, tapi sudah menjadi adat, ya. Ada beberapa masjid itu yang kalau kunutnya panjang kayaknya asyik tuh, semalam Ustaz kunutnya panjang banget, ajib tuh syekh tuh kunutnya panjang. Jadi tidak diriwayatkan bahwa kunut terlalu panjang, itu tidak ada, tidak pernah diriwayatkan. Ya, sekedarnya boleh menambah doa-doa yang lainnya, misal di bulan Ramadan, karena memang waktu yang benar-benar diharapkan bisa diperbanyak doanya, tapi juga tidak panjang. Sholatnya 2 rakaat cuman 10 menit, kunutnya 25 menit. Iya benar. Itu kalau orang yang jahil, saya katakan orang jahil senang banget, ini zen nih, Masya Allah, ya, kunutnya 25 menit, ajib ntar malam lagi. Padahal dia nggak tahu doanya apa, diputar-putar bolak-balik saja, itu saja. Intinya kan Allahumma gfir lana, a'tik riqabana minan nar, kan gitu. Ampuni kami, bebaskan kami dari neraka, kan begitu intinya. Kalau nambah-nambah sedikit lah, tambahkan istri kami lagi, kan gitu. Wazawijna, kan gitu.
Kalau yang mau nambahin kan. Nah intinya kan di situ. Artinya bahwa kunut yang disunahkan ya kunut yang diajarkan Nabi saja begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah boleh nggak dilakukan doa kunut? Ini tidak beradab. Ya. Terkadang ada sampai yang dilakukan terlalu, kalau bahasa kita terlalu lebay. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait. Coba diartikan bahasa Indonesianya. Ya Allah berikan petunjuk. Anda mau doa apa mau nyanyi? Ya. Kalau cuma Allahumma hdina fi man hadait masih standar. Ini enggak. Wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya sekalian konser saja. Tidak diperbolehkan. Kalau terlalu berlebihan pun tidak dibolehkan. Begitu. Singkat ya. Kemudian yang berikutnya adalah dianjurkan mengangkat kedua tangan. Dalam kunut dianjurkan mengangkat kedua tangan. Bukan nggak diangkat tangannya. Gitu. Kemudian yang berikutnya tidak disyariatkan mengusap wajah ataupun dada. Nggak ada. Setelah itu sudah. Jadi tidak. Alhamdulillah nggak ada. Ya. Jadi tidak disyariatkan tentang hal itu. Di luar daripada sholat silakan berpendapat itu. Tapi di dalam sholat ya setelah itu mengusap kedua tangannya di muka tidak. Gitu. Nah setelah saya itu masih terakhir witir, maka terakhir adalah apa? Tasbih dan doa setelah witir. Ya. Dianjurkan setelah kita sholat witir membaca apa? Subhanal malikil quddus sebanyak 3 kali. Ada tambahan lagi Rabbil malaikati warruh. Itu tambahannya. Ya. Jadi subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Itu 3 kali dibaca. Ini di dalam hadis ya yang saya sebutkan di situ ada itu. Kemudian ada doa yang lain, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Itu juga diperbolehkan. Dan terakhir tentang qadha salat witir itu diperbolehkan. Dan jika diqadha di siang hari tidak ganjil tapi genap. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh nggak? Boleh, karena ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, "Man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakarahu." Siapa yang tertidur dari witir atau lupa, maka sholatlah ketika meskipun sudah subuh atau ketika dia masih ingat bahwa dirinya belum mengerjakan sholat witir. Mungkin ini sebagai penutup dari pembahasan kita tentang sholat witir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Nah, sudah. Kalau tarawih itu bergantung dari awal tarawih atau yang 10 kali terakhir itu? Baik. Tentang kunut salatul tarawih itu apakah dikerjakan dari awal atau terakhir? Kunut ini sunnah. Jadi boleh dikerjakan dari awal, boleh dikerjakan dari tengah-tengah, boleh dikerjakan di 10 terakhir. Ini berdasarkan pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sekali lagi dia sunnah, atau boleh hari ini dikerjakan, besok tidak, hari ini dikerjakan, besok tidak, itu pun diperbolehkan. Jadi tidak rutin pun boleh, kita rutinkan pun boleh, karena ini kunut witir, dan sunnah kita mengerjakan kunut witir begitu. Nah makanya yang terkadang menjadi masalah adalah justru malah jika dikhususkan di 10 terakhir,
Apakah ada dalilnya dikhususkan di 10 terakhir? Ya. Padahal ini kunut dalam sholat witir, dan sholat tarawih itu ditutup dengan sholat witir. Ya. Jadi kalau justru malah mengkhususkan di 10 terakhir, maka butuh nas ataupun dalil. Akan lebih baiknya kalau mau dikerjakan dari awal silakan, dikerjakan dari tengah silakan, ataupun ya dikerjakan hari ini besok tidak, kerjakan lagi tidak, itu pun tidak mengapa, asal tidak mengkhususkan ya hanya si 10 yang terakhir saja. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan Pak Haji. Sama tanya ini Ustaz, orang kalau kunut yang seperti tadi Ustaz bilang di lagu-lagu itu bagaimana cara mengertinya? Kamu kunut jangan begitu. Itu mengertinya seperti apa supaya dia itu jangan begitu? Apa kontrol dari apa subhanallah apa itu? Memang itu seperti Ustaz bilang itu kan ada yang di lagu-lagu itu ada. Kan kadang-kadang kan kita udah ada yang tidak paham tapi justru malah menikmati. Padahal itu kan nggak pas. Betul. Jadi lakukan kunut itu kan ada, tapi kan cara mengingatkannya gimana? Soalnya itu nggak begitu. Ini banyak yang ngomong. Baik. Ketika di posisi masih sholat ya kita tidak bisa untuk mengingatkan tentunya. Ya kan? Nggak seperti ketika imam itu salah dalam gerakan sholatnya, bukan. Tapi kita ingatkan setelah selesai ya, akan lebih baik kalau kunut itu tidak dilakukan terlalu berlebihan begitu. Jadi begitu Pak Haji. Baik, cukup, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.